Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul anam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bidukhani mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa la hadiniya. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Para hujjaj, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus ketua DKM Mushola Al-Istiqomah beserta seluruh jajarannya, sidang sholat maghrib yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat isya. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah. Istiqomah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saya baca bahwa Rasulullah pernah suatu ketika beliau itu bangun tidur itu langsung sholat. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, Anda nggak wudhu sedangkan Anda bangun tidur? Rasul mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, mataku memang tidur. Mata melihat Rasulullah itu memang tidur, tapi hatinya tidak tidur. Hatinya senantiasa berzikir. Nah, kalau ada jamaah istiqomah, Pak tadi habis ngorok kok langsung sholat subuh? Oh, saya itu mata saya tidur, hati saya tidak kan? Rasulullah tidurnya zikir. Nah, kita meleknya lupa, tidurnya mati Pak, rohnya kemana-mana. Makanya bangun tidur, Paji bangun, doanya apa Paji? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Oh, kita baru mati ternyata. Memang ada satu sisi yang mati. Mati artinya ada sesuatu yang lepas dari jasad kita. Apa? Salah satu ruh kita. Dalam kajian tasawuf itu kan dibahas bahwa ruh itu kan ada macam-macam. Ada ruh induk, dinamakan dengan ruh idhofi. Ruh idhofi ini kalau lepas, maka akan diumumkan di istiqomah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nggak mati, tidak halal. Tapi kalau yang lepas hanya ruh selainnya, contoh ruh kudusinya atau ruh ruwaninya atau ruh rahmaninya, maka yang terjadi idhofinya masih ada, masih balik hidup. Seperti apa contohnya? Orang tidur terus mati sore Pak, timun suri itu Pak, mati suri itu kan ruhnya kemana-mana itu. Apa orang bisa memanage dirinya? Oh, ruh saya mau kemana nih? Ada Pak, orang-orang yang bisa begitu. Dan bahkan, mohon maaf nih, saya bukan lagi cerita khurafat. Orang-orang, mohon maaf nih, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka ada yang mampu, jika ada istilah muncul satu ilmu yang dinamakan dengan ilmu merokok semua merokok duit. Ilmu merokok semua. Orangnya di sini, tapi dia kemana-mana. Padahal dia tidak beriman sama Allah, tidak beriman sama Allah. Dan ada juga Bapak sekalian, di luar Islam, orang-orang tidak percaya sama Allah, tapi mereka memiliki tingkat kemampuan spiritual yang seolah-olah seperti dimiliki
Jadi mereka kemampuan ma'rifatnya seolah-olah sama seperti yang dimiliki oleh ulama-ulama ahli ma'rifat Islam. Kasyaf bahasanya. Hati-hati, tipis banget nih. Tipis banget. Karena biasanya orang ahli ma'rifat itu peka. Dia itu peka. Tapi kalau dia syariatnya kuat, dia jaga Pak. Mungkin dikasih tahu sama Allah isyarah akan terjadi sesuatu. Maka biasanya orang yang alim, kita punya guru biasanya Pak, mulai hari ini perbanyak munajat, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Amalkan doa-doa taful bala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Perbanyak itu. Perbanyak. Itu kenapa? Kiai, udah perbanyak saja. Biasanya orang ahli makrifat yang syariatnya kuat enggak mubar makrifatnya. Tapi kadang-kadang orang yang baru sedikit udah saya kemarin sudah dari langit tinggal dengan satu, masya Allah di langit luar biasa. Hati nih, karena orang di luar Islam pun banyak yang ngaku bisa, sehingga mereka punya apa? Surga sendiri, langit sendiri, neraka sendiri, punya kerajaan langit sendiri. Kira-kira mereka kenapa Pak? Ketipu. Ma'rifat, tapi ma'rifatnya jalurnya kiri. Kalau jalur kanan ma'rifat bila, yang jalur kiri ma'rifat iblisiyah. Hati-hati Pak, hati-hati. Syaitonia turunannya. Karena kita juga harus hati-hati. Kita masih ingat di dunia ini tidak ada satupun makhluk Allah yang berani mengatakan anak atau saya Tuhan. Saya Tuhan nggak ada, terkecuali dua makhluk. Coba pernah dengar orang Kristen, mohon maaf, ketika membaca Injil, di Injil Yesus mengatakan aku adalah Tuhan kalian. Ada nggak Pak? Nggak ada. Yesus nggak pernah berani ngaku jadi Tuhan. Adakah Siddhartha Gautama mengatakan saya ini adalah Tuhan? Nggak ada. Kemudian Dewa Wisnu, Dewa Brata, Dewa 19 sekalian Pak, berani mengatakan saya ini adalah Tuhan? Gak ada. Yang berani cuma dua makhluk. Pertama siapa? Fir'aun. Kalau berarti ada manusia ngaku dirinya Tuhan, ini berarti pecahannya, turunannya pertama dari Fir'aun. Kalau gak Fir'aun, satu lagi siapa Pak? Iblis, setan. Setan ngaku dirinya Tuhan, mau gak? Mau. Setan disembah-sembah. Karena nyatanya di mana-mana banyak orang yang menyembah setan, dan setan disembah juga suka. Nah, hati-hati nih Pak, kita bukan turunan itu, kita bukan turunan iblis, bukan turunan. Mereka bisa ma'rifat, bisa, tapi jalurnya pasti beda. Antara yang hak, antara yang mas dan imitasi pasti nanti beda. Jadi sama-sama orang kelihatannya ahli ma'rifat, ya ma'rifat, tapi ketika nanti diadu akan ketahuan mana yang mas, mana yang imitasi. Maka tetap berpeganlah kepada syariat. Jangan udah saya bypass aja, saya langsung nggak sholat-sholatan. Karena sekarang banyak begitu, banyak. Bahkan pengikutnya banyak, bahkan masuk ke dalam media-media sosial. Bapak lihat di YouTube lah kajian-kajian ma'rifat. Emang kiai-kiai kita, ulama-ulama kita nggak ngerti ma'rifat? Sangat ngerti. Panduannya jelas. Kitab-kitab daripada ulama-ulama muktabar banyak. Tapi kalau hanya cuma mengotak-atik kata dengan bahasa-bahasa filsafat, kemudian meliberalisasi ayat-ayat Al-Quran, ayat Quran diakalisasi, ketika ayat dan hadis diakalisasi dengan pemahaman atas dasar hawa nafsu, maka yang terjadi hilanglah kesakralan di dalam beragama. Sholat gak penting, puasa gak penting, repot begitu. Kemudian kata Syekh Imam Ibnu Athaillah, asalkan dari beliau mengatakan, jadi di samping kita harus jangan terlalu dalam kelalaian. Am kaifa yarju ayufhima taqaqqal asrar. Bagaimana seseorang itu bisa paham terhadap rahasia-rahasia yang lembut, wa huwa lam yabdu min hafwatihi, sedangkan dia tidak bertobat daripada ketergelincirannya. Wa hiya ma yasduru minhu minal ma'as,
Jadi orang-orang itu bagaimana akan paham tentang rahasia-rahasia yang lembut, rahasia-rahasia yang lembut, sedangkan dia itu belum bertobat daripada kemaksiatan. Maka syarat orang ditunjukkan, diberi oleh Allah rahasia yang samar-samar, yang lembut, Pak. Karena rahasia yang samar yang dimiliki oleh Allah kan luar biasa banyak. Hal-hal yang lembut adalah mungkin sedikit diuraikan, mohon maaf, bocoran sedikit menurut ulama-ulama yang ahli as-sharaf, bahwa salah satu metode pembersihan qalbu itu adalah dengan mudawamatul zikri, dengan mendawamkan zikir.